Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Anissa Dwitasari dari kelas PGSD 2021 ingin menjelaskan tentang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah keseluruhan gen, spesies, dan ekosistem di suatu kawasan. Keanekaragaman hayati merupakan kajian yang sangat penting karena akan berkaitan erat dengan kehidupan manusia sebagai salah satu bagian di dalam sistem kehidupan. Dalam kajian keanekaragaman hayati di dunia, Indonesia selalu termasuk ke dalam negara yang diperbincangkan karena merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya hayatinya. Hal ini disebabkan Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, sehingga menjadi negara yang sangat diperhitungkan dalam hal biodiversitas di dunia. Keanekaragaman hayati dapat dilihat dari 3 tingkat, yaitu keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Nah, yang pertama itu ada keanekaragaman hayati tingkat genetik. Keanekaragaman hayati tingkat genetik mempunyai arti bahwa keanekaragaman tersebut merupakan keanekaragaman yang disebabkan oleh variasi genetik. Agar lebih jelas, mari kita amati keanekaragaman tingkat genetik ini pada makhluk hidup yang masih ada dalam satu jenis. Sebagai contoh, mari kita perhatikan gambar di atas. Kita dapat melihat variasi ikan koi dari warnanya. Ada yang berwarna putih, putih merah, putih hitam merah, kuning, dan seterusnya. Variasi warna tersebut disebabkan oleh ekspresi dari gen atau fenotip yang dimiliki oleh ikan koi. Jadi, dalam satu jenis ikan koi ini, variasi dari fenotipnya sangat beragam. Inilah yang kita sebut dengan keanekaragaman hayati tingkat genetik. Nah, yang kedua, itu keanekaragaman hayati tingkat jenis. Keanekaragaman hayati tingkat jenis merupakan keanekaragaman yang terjadi sebagai akibat dari adanya variasi berbagai jenis makhluk hidup. Dengan kata lain, keanekaragaman ini dapat kita amati mulai dari tingkat marga. Sebagai contoh, perhatikan gambar di atas. Nah, dapat kita lihat berbagai jenis ikan yang hidup di air tawar. Pada gambar yang di atas, dapat kita amati pula adanya variasi bentuk, warna, ukuran, dan seterusnya pada jenis-jenis ikan yang berbeda. Nah, yang ketiga, itu ada keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem merupakan keanekaragaman yang terbentuk sebagai akibat dari adanya variasi interaksi kelompok makhluk hidup dengan lingkungannya. Variasi interaksi tersebut akan menghasilkan tipe lingkungan yang berbeda-beda pula. Nah, contoh dari keanekaragaman hayati tingkat ekosistem ini, yang pertama itu ada ekosistem lumut, yang terletak di wilayah sekitar puncak gunung atau di daerah dingin sekitar kutub dan didominasi oleh tumbuhan lumut. Hewan yang dapat dijumpai di dalam ekosistem lumut ini ialah hewan-hewan berbulu tebal seperti beruang kutub. Yang kedua itu ada ekosistem hutan konifer yang didominasi oleh tumbuhan yang berdaun seperti jarum. Seperti misalnya itu ada pohon pinus dan cemara. Nah, di dalamnya terdapat pula hewan yang salah satunya yaitu beruang. Nah, yang ketiga itu ekosistem hutan hujan tropis yang ditumbuhi beragam pohon, liana, dan epifit, hewan yang hidup di dalamnya, misalnya kera. Nah, yang keempat itu ekosistem padang rumput yang terdapat di wilayah kering di ketinggian sekitar 4.000 mdpl dan didominasi oleh rumput-rumputan. Pada ekosistem ini, hidup mamalia besar, karnivora, dan herbivora. Yang kelima itu ada ekosistem gurun yang memiliki perbedaan suhu mencolok antara siang dan malam, angin kencang, iklim panas, dan hujan yang sangat sedikit, serta didominasi oleh kelompok tumbuhan xerofit seperti kaktus. Hewan yang dapat dijumpai di dalamnya adalah reptil dan mamalia kecil.
Nah, yang keenam itu ada ekosistem pantai yang didominasi oleh formasi Pescapre dan Barringtonia yang berbentuk perdu atau pohon. Di dalamnya terdapat serangga, burung pantai, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu pola sebaran keanekaragaman hayati di Indonesia. Indonesia merupakan satu-satunya negara kepulauan terbesar yang dilalui garis khatulistiwa. Keunikan tersebut sangat mempengaruhi pola sebaran hayati sehingga para ilmuwan terdahulu telah meneliti pola sebaran hayati di Indonesia. Terdapat garis pembatas yang membagi Indonesia menjadi 3 daerah, yaitu garis Wallace dan garis Weber. Ketiga daerah tersebut mempunyai tipe makhluk hidup yang berbeda-beda. Daerah paling barat Indonesia yang dibatasi oleh garis Wallace merupakan kawasan orientalis. Nah, daerah paling timur yang dibatasi oleh garis Weber merupakan kawasan australis. Sedangkan daerah yang berada di tengah-tengah yang dibatasi oleh garis Wallace dan Weber disebut dengan kawasan Wallacea atau kawasan peralihan. Setiap daerah tersebut ternyata mempunyai ciri khas masing-masing. Daerah orientalis mempunyai karakter fauna, di antaranya mamalia berukuran besar, banyak jenis-jenis primata, dan jenis-jenis burung berkicau yang tidak berwarna cerah. Contohnya yaitu gajah, harimau, orang hutan, lutung, jalak kerbau, jalak Bali, dan lain-lain. Nah, daerah australis mempunyai karakter fauna, di antaranya yaitu mamalia berkantung dan jenis-jenis burung yang berwarna cerah. Contohnya yaitu kanguru, kasuari, cendrawasih, dan banyak lagi. Sedangkan di daerah peralihan ada atau daerah Wallacea antara orientalis dan australis mempunyai karakter yang berbeda dari kedua daerah yang mengapitnya, yaitu faunanya di antaranya anoa, babi rusa, burung maleo, komodo, dan lain-lain. Selanjutnya, manfaat keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati mempunyai peranan yang sangat penting bagi stabilitas ekosistem, termasuk manusia di dalamnya sebagai salah satu komponen di dalam ekosistem. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya hayati harus dilakukan secara bijaksana. Semakin tinggi tingkat keanekaragaman hayati, maka akan semakin mantap dan stabil suatu ekosistem. Jika kestabilan ekosistem terjaga, maka manusia sebagai salah satu komponen dalam ekosistem akan ikut terjaga pada keberadaannya. Keanekaragaman hayati memiliki banyak manfaat bagi yang langsung, baik yang langsung dapat kita rasakan maupun yang tidak. Secara umum manfaatnya terbagi ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama jasa ekosistem seperti air yang bersih, pembentukan dan perlindungan tanah, penyimpangan dan daur hara, mengurangi dan menyerap polusi, berkontribusi terhadap stabilitas iklim, pemeliharaan ekosistem, dan penyerbukan tanaman. Yang kedua, itu ada sumber daya hayati, seperti makanan, obat-obatan, bahan baku industri, tanaman hias, stok untuk pemuliaan dan penyimpanan populasi. Dan yang ketiga, itu ada manfaat sosial, seperti pendidikan, rekreasi, dan penelitian, serta budaya. Nah, berikut ini akan saya paparkan contoh nyata dari manfaat keanekaragaman hayati untuk manusia. Yang pertama itu ada sumber daya alam penghasil kebutuhan primer atau sekunder. Kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan dapat terpenuhi dari berbagai macam sumber daya hayati. Misalnya saja untuk keperluan sandang, sumber daya hayati yang dapat dimanfaatkan diantaranya ialah wol, kapas, serat kepompong ulat sutra, dan masih banyak lagi. Sumber daya hayati yang dapat memenuhi pangan itu tuh sangat melimpah. Di antaranya ada tumbuhan sumber karbohidrat seperti padi, singkong, dan sagu, tumbuhan sumber protein seperti kacang-kacangan, atau berbagai jenis ikan dan daging. Kebutuhan papan di antaranya diperoleh dari pohon jati, mahoni, meranti, ataupun kelapa. Nah, yang kedua itu sumber plasma nutfah. Keanekaragaman hayati yang
akan menyimpan berbagai macam kode-kode genetik yang tersimpan dalam setiap organisme. Keragaman genetik tersebut akan menjadi sumber bagi manusia untuk pemuliaan berbagai jenis tumbuhan ataupun hewan demi pemenuhan berbagai jenis kebutuhan manusia. Nah, yang ketiga itu ada manfaat keilmuan. Keanekaragaman hayati dapat menyediakan berbagai objek penelitian yang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Nah, yang terakhir itu ada estetika. Dari segi kebutuhan estetika, banyak sekali berbagai jenis tumbuhan dan hewan yang dapat dimanfaatkan. Namun tentunya, pemanfaatan ini harus memperhatikan hukum yang berlaku karena banyak sekali jenis-jenis tumbuhan maupun hewan eksotis yang dilindungi karena terancam punah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab penurunan keanekaragaman hayati. Beberapa fenomena alam tak dapat dipungkiri dapat mempengaruhi stabilitas suatu ekosistem, seperti adanya bencana alam berupa erupsi, gunung berapi, kebakaran hutan, tsunami, dan sebagainya. Secara alami, komponen-komponen penyusun ekosistem akan selalu berusaha menuju keseimbangan. Ekosistem yang rusak dapat melakukan suksesi untuk menuju keseimbangan lagi. Namun, terlepas dari hal tersebut, faktor utama yang dapat mengganggu keseimbangan tersebut adalah aktivitas manusia. Penyebab utamanya adalah peningkatan populasi manusia di muka bumi. Semakin tinggi populasi, maka semakin tinggi pula tingkat penggunaan sumber daya alam yang tersedia. Jika penggunaan tersebut dilakukan secara terus-menerus dan tidak bijaksana, maka pada akhirnya akan berpotensi terhadap kepunahan dari organisme tertentu. Beberapa hal yang dapat menyebabkan kepunahan yaitu diantaranya yang pertama perusakan habitat. Habitat merupakan tempat tinggal berbagai jenis organisme yang menyediakan semua kebutuhan bagi seluruh penghuninya melalui proses interaksi antar semua komponen. Jika terjadi rusak, maka daya dukungnya terhadap semua organisme penghuninya akan berkurang, bahkan sama sekali hilang. Dampaknya organisme yang ada tidak akan mampu memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Perusakan habitat yang menjadi sorotan utama di Indonesia adalah perusakan hutan alam untuk berbagai macam alasan. Berbagai penyebab dari kerusakan hutan dan deforestasi di Indonesia ialah konversi hutan alam menjadi lahan tanaman tahunan dan konversi hutan alam menjadi lahan pertanian perkebunan. Nah, yang kedua itu ada fragmentasi habitat. Fragmentasi habitat merupakan suatu peristiwa yang menyebabkan habitat terbagi menjadi dua daerah atau lebih. Aktivitas manusia yang dapat mengakibatkan fragmentasi ini diantaranya pembuatan jalan, pembukaan areal pertanian dan perkotaan atau kegiatan lainnya. Dengan adanya fragmentasi habitat, maka akan mengganggu stabilitas ekosistem. Mengapa demikian? Pada suatu habitat dikenal ada istilah daerah tepi, di mana pada umumnya jenis-jenis makhluk hidup tidak akan bisa menempati daerah tersebut karena daerah tersebut cenderung kurang mampu untuk memberikan perlindungan. Jika suatu habitat terfragmentasi, maka luas daerah tepi akan bertambah. Dengan kata lain, luas zona habitat yang aman bagi jenis-jenis makhluk hidup akan semakin berkurang. Di beberapa negara, proses fragmentasi habitat yang memang tidak dapat terelakkan diimbangi dengan upaya yang dapat memfasilitasi jenis-jenis hewan untuk dapat melintasi daerah terbuka secara aman. Upaya tersebut diantaranya dengan membangun koridor yang aman bagi hewan untuk melintas. Nah, yang ketiga itu ada degradasi habitat. Komunitas di suatu habitat dapat mengalami degradasi walaupun habitat tersebut tidak langsung terlihat kerusakannya. Faktor eksternal tersebut dapat dengan bebas masuk ke dalam suatu habitat. Salah satu contohnya adalah pencemaran air atau udara. Limbah atau bahan kimia berbahaya, baik dalam bentuk gas, cair maupun padat, akan mengancam komunitas pada suatu habitat yang dilaluinya.
Yang keempat itu ada penggunaan spesies yang berlebih untuk kepentingan manusia. Pemanfaatan suatu jenis hewan atau tumbuhan di alam akan berakibat menurunnya jumlah populasi jenis tersebut, bahkan punah. Oleh karena itu, pemanfaatan suatu jenis tersebut harus dilakukan dengan berdasarkan prinsip penggunaan yang berkelanjutan, yaitu pemanenan dari suatu jenis di alam pada periode tertentu dilakukan berdasarkan keberadaan dan tingkat pembaharuan oleh proses pertumbuhan secara alami. Yang kelima itu ada introduksi spesies-spesies eksotik. Pertumbuhan populasi manusia yang sangat tinggi telah mengubah cara pandang manusia secara ekonomi untuk pemenuhan segala kebutuhannya. Dari segi pertanian misalnya, dampak yang ditimbulkan adalah adanya perubahan sebaran spesies, terutama spesies yang mempunyai nilai ekonomi. Manusia dengan sengaja membawa atau mendatangkan jenis-jenis hewan peliharaan dan tumbuhan budidaya dari suatu tempat ke tempat lain untuk dibudidayakan. Akibatnya banyak jenis hewan maupun tumbuhan yang berkembang biak bukan di habitat aslinya. Banyak jenis-jenis introduksi ini yang kemudian menjadi liar di komunitas lokal. Selain itu, proses introduksi dapat pula terjadi secara alami atau tidak sengaja. Misalnya saja, tikus dan serangga yang terbawa kapal laut atau kapal udara, atau biji tanaman terbawa oleh manusia. Terus yang keenam itu ada kerentetan spesies terhadap kepunahan. Secara alamiah, semua spesies mempunyai potensi yang berbeda-beda untuk menjadi punah. Kerentetan suatu jenis terhadap kepunahan umumnya ditentukan oleh beberapa faktor diantaranya. Yang pertama itu ada spesies yang mempunyai sebaran geografis sempit, umumnya rentan terhadap kerusakan habitat oleh kegiatan manusia. Yang kedua itu ada spesies yang terdiri dari satu atau sedikit populasi akan sangat rentan terhadap kerusakan habitat dibandingkan dengan spesies yang terdiri dari banyak populasi. Nah, yang ketiga itu ada spesies yang memiliki urutan populasi yang kecil, akan mudah punah akibat pengaruh variasi demografi dan lingkungan serta hilangnya keanekaragaman genetik bila dibandingkan dengan spesies yang berukuran populasinya yang besar. Yang keempat itu ada spesies yang ukuran populasinya cenderung menurun, akan mudah punah bila mana penyebab penurunan tidak dapat diketahui dan diperbaharui. Nah, yang kelima itu ada spesies yang memiliki densitas rendah per satuan luas, terutama pada kawasan yang terfragmentasi, akan mudah mengalami kepunahan. Nah, selanjutnya itu ada upaya konservasi keanekaragaman hayati. Walaupun di Indonesia termasuk ke dalam negara mega biodiversitas, namun karena pemanfaatan sumber daya alamnya yang belum dikelola secara bijaksana, membuat Indonesia termasuk ke dalam salah satu kawasan yang tingkat kepunahan biodiversitasnya sangat tinggi di dunia. Dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati global, para konservasionis telah menetapkan kawasan-kawasan yang menjadi prioritas utama konservasi yang diistilahkan dengan biodiversitas hotspot. Penetapan hotspot tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi kawasan yang memiliki konsentrasi yang sangat tinggi dari jenis-jenis hewan endemik yang terancam oleh hilangnya habitat secara luar biasa. Secara spesifik, suatu daerah hotspot biodiversitas dunia secara ketat harus memenuhi dua kriteria, yaitu yang pertama itu harus memiliki minimal 1.500 tumbuhan vaskular endemik yang tidak tergantikan. Yang kedua, memiliki 30% atau kurang dari vegetasi alami asli sehingga cukup terancam. Nah, hasilnya terdapat 25 hotspot di seluruh dunia yang memiliki luas hanya 1,4% dari permukaan daratan bumi yang dihuni oleh 44% spesies tumbuhan vaskular dan 35% spesies hewan vertebrata di seluruh dunia. Kawasan Indonesia termasuk ke dalam salah satu hotspot prioritas konservasi dunia, yaitu kawasan
Sundaland, yaitu di Nusantara Barat, atau yang kita kenal dengan kawasan Asiatis atau Orientalis dan kawasan Wales. Sedangkan sebagian wilayah Indonesia lainnya termasuk ke dalam salah satu kategori kawasan-kawasan alami dengan biodiversitas yang tinggi, yaitu Sahulan atau Nusantara Timur, atau yang kita kenal dengan kawasan Australis. Lautan Indonesia juga memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi karena menjadi pusat segitiga karang dunia. Sebagai contoh kasus dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati, yaitu adanya ancaman deforestasi yang begitu tinggi di Pulau Kalimantan seiring dengan meningkatnya permintaan dunia terhadap minyak sawit. Maka ditetapkanlah kawasan Heart of Borneo sebagai kawasan konservasi internasional. Luas kawasan Heart of Borneo tersebut yaitu 30% dari luas Pulau Borneo, yang mencakup lebih dari 22 juta hektar hutan hujan tropis dari 3 negara, yaitu Indonesia yang berada di Kalimantan, Malaysia yang berada di Sabah dan Sarawak, dan Brunei Darussalam. Kawasan ini adalah hamparan terbesar yang tersisa dari hutan tropis yang melintasi batas negara di Asia Tenggara. Nah, mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.